Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Selasa 25 Juli 2023, gereja merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Marilah kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Ia sering disebut Yakobus Tua, untuk membedakannya dengan seorang murid Yesus yang lain yang juga bernama Yakobus. Ia seorang nelayan. Pada saat ia bersama ayah dan saudaranya yang sedang memperbaiki jala mereka, Yesus memanggilnya untuk menjadi penjala manusia. Injil hari ini menarik pada saat kita merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia. Kutipan ini adalah jawaban Yesus atas pertanyaan ibu Zebedeus. Ia meminta agar kedua anaknya boleh duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Berilah perintah supaya kedua anakku itu kelak boleh duduk di sebelah kanan, sebelah kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Permintaan ibu anak-anak Zebedeus menunjukkan pemahaman yang keliru tentang kerajaan surga. Mereka memahami kerajaan surga sama dengan kerajaan dunia yang memiliki jenjang kekuasaan. Yang dipikirkan adalah kekuasaan, status sosial, dan jabatan. Maka Yesus memberikan penjelasan bahwa kerajaan surga berbeda dengan kerajaan dunia. Dalam kerajaan dunia, orang berlomba-lomba mencari kekuasaan, mencari jabatan, mencari status, popularitas, bahkan mengumpulkan sebanyak mungkin harta. Sedangkan kerajaan surga, orang berlomba-lomba menjadi hamba di antara hamba, menjadi pelayan. Sebab kerajaan surga bukan soal kekuasaan, bukan soal popularitas. Tapi bicara soal melayani, mengasihi, memberikan diri dengan tulus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang mau melayani Tuhan, baik saya sebagai imam, biarawan, biarawati, para katekis, prodiakon, ketua lingkungan, dan semua kita sebagai murid Kristus, yang perlu kita sadari bersama adalah bahwa saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan. Artinya kita menjadi hamba dari semua hamba, mau memberikan diri secara total untuk Tuhan. Maka bila dalam pelayanan ada yang ingin menjadi bos, ingin berkuasa, ingin mendapatkan jabatan, status, populer dan segala macamnya,
Mungkin kita salah jalan. Dan saya tahu masih banyak aktivis yang seperti itu. Bahkan para imam, biarawan, biarawati juga seperti itu. Karena ingin populer, ingin disanjung, ingin dihormati, ingin diakui. Orang-orang seperti itu mungkin ada dan saya. Dan saya kira itu salah jalan. Kita butuh pertobatan. Karena bukan untuk itulah kita dipanggil, tapi menjadi hamba yang mau melayani. Itulah yang terus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Itulah yang terus kita usahakan dalam kehidupan kita. Supaya kita sungguh-sungguh menjadi berkat. Dan Santo Yakobus Rasul memberi contoh untuk kita. Saat ia dipanggil oleh Yesus, ia menjadi pelayan. Memberikan diri. Dan semoga inilah yang perlu kita bangun terus-menerus dalam tugas-tugas perutusan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.